makanya ternyata yang menjadi penyembahan berhala itu adalah bagaimana keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana ternyata saat ini bisa saja dalam kehidupan manusia memberhalakan uang. Uang itu menjadi prioritas kebahagiaan hidupnya. Atau anak-anak zaman sekarang kita katakan, di remaja naposo kita yang tidak bisa lagi terpisahkan dari handphonenya masing-masing. Kita bisa katakan berarti mereka sudah memberhalakan HP mereka. Artinya hidup tanpa HP tidak hidup. Seperti betul. Itu dia Ibu moderator, Inang moderator. Tapi bagaimana ternyata Allah mengingatkan kita, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di YouTube channel kita, HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Nah, saat ini kita akan membahas pemaparan teks yang akan dibawakan oleh seorang narasumber kita, seorang ibu pendeta yang telah hadir untuk memberikan penjelasan teks pada hari ini untuk Minggu Satudung Trinitatis atau Minggu satu setelah Trinitatis yang akan kita bahas tentang epistel di minggu tersebut. Baik, sebelum kita membahas masuk ke dalam sesi pertanyaan atau pemaparan teks, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang hari ini sudah bersedia untuk memberikan pemaparan epistel kita pada hari ini. Ya, waktu ini kami serahkan kepada narasumber kita. Kami silakan waktu dan tempat. Silakan Inang. Terima kasih kepada Inang moderator kami. Horas Samanginang, perkenalkan saya Pendeta Rumianti Napitupulu Sarjana Teologia. Saat ini saya melayani di HKBP Immanuel Bida Ayu Resort Barelang. Saya seorang pendeta yang sudah memiliki keluarga, seorang suami, Amang Irfan Anjumunte, dan puji Tuhan kami telah dikaruniakan satu orang putra. Demikian Inang perkenalan dari kami. Baik, terima kasih untuk Inang Pendeta yang sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita mengulas, membahas dan mendengarkan daripada penjelasan teks kita pada hari ini, kita buka di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami para hamba-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memperdengarkan, membaca, dan menerima penjelasan tentang perikop atau teks yang akan kami bahas untuk epistel di minggu 1 setelah Trinitatis. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang membimbing, memimpin kami agar tersampaikanlah dengan baik kebenaran firman-Mu pada hari ini, agar seluruh jemaat-Mu dapat menerimanya, mendengarkannya, serta melakukannya dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk Inang narasumber kami hari ini, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar dapat Inang narasumber kami memberikan pemaparan teks ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan Tuhan, kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, epistel untuk 1 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita sekalian. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan,
dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Saat ini waktu ini kami persilakan kepada Inang narasumber yang akan memaparkan, menjelaskan dan membahas, mengulas teks kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami persilakan Inang Pendeta. Terima kasih kepada Inang Pendeta yang menjadi moderator kita pada hari ini. Amang Inang, jika kita melihat latar belakang dari nats kita pada pertanyaan untuk tanggal 7 Juni ini di minggu 1 setelah Trinitatis adalah berkaitan tentang sebuah kota Korintus yang adalah ibu kota provinsi Romawi Akaya yang meliputi sebagian besar wilayah Yunani kuno di selatan Makedonia. Dan daerah Korintus sendiri adalah sebuah pusat perdagangan yang sangat kaya, sehingga kota Korintus menarik orang-orang dari seluruh kekaisaran Romawi dan menjadikannya salah satu kota yang paling beragam di daerah itu. Demikian juga ternyata kota Korintus ini sebagai sebuah kota pelabuhan yang membuat banyak orang-orang asing yang datang, sehingga perkembangan kota Korintus semakin cepat, semakin berkembang, semakin maju dan menjadi kota yang kaya ataupun makmur. Hanya saja meskipun kota Korintus menjadi kota yang makmur, kaya secara materi, namun ternyata kota Korintus miskin dalam iman dan moral. Mungkin karena banyaknya orang asing yang datang ke kota Korintus mengakibatkan banyak juga lah kebiasaan-kebiasaan dan peribadahan yang muncul di kota Korintus. Hal inilah yang kemudian membuat Paulus harus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena banyaknya orang yang masuk, padahal kita tahu bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat Yahudi, tetapi mayoritas adalah non-Yahudi yang dahulunya adalah penyembah-penyembah berhala. Oleh karena itu, ketika Paulus mengetahui dan mendengar bahwa ternyata terjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk terlibat dengan peribadahan, penyembahan berhala sampai kepada makanan, akhirnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya jemaat Korintus kembali kepada iman mereka, kembali kepada kepercayaan mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Terlebih kalau kita boleh melihat nats kita ini di pasal yang ke-10 ini, Paulus memakai orang Israel sebagai suatu peringatan kepada bangsa Korintus, jemaat Korintus yang ada pada saat itu. Bagaimana ternyata dahulu orang Israel adalah orang yang begitu dikasihi Tuhan dan mereka ternyata hidup dengan luar biasa kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu juga Paulus mengingatkan supaya jemaat yang ada di Korintus tidak jatuh ke dalam kesombongan rohani yang ada pada mereka. Karena timbul pertanyaan-pertanyaan dari mereka
terkait tentang berhala-berhala melalui makanan-makanan yang ada. Jadi bagaimana ternyata Paulus melihat bahwa jemaat Korintus ini telah terseret pada gaya hidup hedonisme, atau mereka berpandangan bahwa kesenangan, kepuasan materi adalah tujuan utama dalam hidup mereka. Nah, dan jemaat Korintus secara tegas memisahkan diri dari masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itulah Paulus menyoroti berbagai hal-hal tersebut dan perilaku jemaat yang ada, lalu mengajarkan mereka melalui nats kita pada saat ini. Terlebih memang mereka memperdebatkan yang kalau kita lihat, yang pertama itu makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, lalu yang kedua makan makanan yang dibeli dari pasar yang tanpa diketahui asal usulnya. Ini yang membelatar belakangi nats kita ini, dan Paulus menjawab semuanya itu juga melalui nats kita mulai dari pasal yang ke-23 sampai yang ke-26. Demikian Inang moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparan teksnya. Untuk Ibu narasumber kami pada hari ini menurut teks daripada 1 Korintus 10 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Nah, saat ini Ibu tadi sudah Inang sampaikan tentang pemaparan teks kita mengenai tentang persembahan atau penyembahan berhala yang dilakukan oleh jemaat Korintus, dan itu yang disoroti oleh Apostel Paulus sebagai rasul yang diutus untuk meluruskan, menyebarkan berita daripada Injil Tuhan. Nah, ini sekarang topik kita, Inang, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodinasa isinya. Bolehkah Inang Pendeta menjelaskan, Ibu narasumber kami, bagaimana kita menarik teks dari 1 Korintus ini ke relevansi daripada topik kita pada minggu ini? Kami boleh persilakan. Terima kasih Inang moderator. Kalau kita melihat bagaimana nats kita ini dikaitkan dengan nama minggu kita, topik minggu kita, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Ini berkenaan dengan bagaimana ternyata ketika orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus bertanya mengenai makanan-makanan yang telah dipersembahkan itu dan makanan-makanan yang dibeli dari pasar itu boleh dimakan, Paulus dengan jelas menyatakan memang di dalam ayat yang ke-26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, menyatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah baik yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya memang melalui nats kita bagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus mengenai makanan dan dikaitkan dengan penyembahan berhala. Relevansinya dengan kehidupan kita bukanlah dengan makanan itu yang menjadi berhala. Bukan ada lagi makanan yang menurut kita itu diharamkan atau hanya dikhususkan kepada Tuhan. Karena memang jelas di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang keempat, Tuhan juga sudah berfirman, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dalam artian memang tidak ada lagi yang diharamkan, tidak ada lagi yang dikhususkan seperti itu. Hanya ternyata yang menjadi penyembahan berhala itu adalah bagaimana keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana ternyata saat ini bisa saja dalam kehidupan manusia memberhalakan uang. Uang itu menjadi prioritas
kebahagiaan hidupnya. Atau anak-anak zaman sekarang kita katakan, di remaja naposo kita yang tidak bisa lagi terpisahkan dari handphonenya masing-masing. Kita bisa katakan berarti mereka sudah memberhalakan HP mereka. Artinya hidup tanpa HP tidak hidup. Seperti betul. itu dia, Ibu moderator, Inang moderator. Tapi bagaimana ternyata Allah mengingatkan kita, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita. Dalam artian, Paulus ingin mengingatkan kita bahwasannya hidup kita itu pun adalah milik Tuhan dan harus kita hidupi sesuai dengan kemauan Tuhan. Seperti itu. Oleh karena itu kan, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya harus kembali. Kalau kita boleh berkata, misalnya hidup dari Tuhan dan untuk Tuhan, karena semuanya adalah Itulah milik konsep Tuhan. milik Tuhan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu narasumber kami, Inang Pendeta di sini. Nah, satu lagi, Nang. Adakah tips dari Inang bagaimana cara melawan agar kita ini tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala? Contohnya seperti tadi anak muda mengurangi prioritasnya untuk memain gadget, memain handphone, lebih memprioritaskan untuk belajar atau membantu orang tuanya. Atau seperti sekarang ini sudah banyak ya orang tua juga, para ibu-ibu, bapak-bapak sekarang sudah memprioritaskan ya HP gitu kan, dengan kemajuan zaman yang FB Pro, TikTok dan Telegram. Adakah tips daripada Ibu narasumber kami di sini, Inang Pendeta, bagaimana supaya dapat mengontrol, menguasai itu semua supaya kita tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala dalam zaman sekarang? Terima kasih Inang moderator kami, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Tips dari saya yang pertama itu, kita memang harus mengasihi, mencintai Tuhan. Kalau ada lagu yang mengatakan mardua holong, kita nggak boleh mardua holong. Artinya kita harus benar-benar memprioritaskan Tuhan itu sebagai pemilik dalam hidup kita. Artinya kita benar-benar harus mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, tips dari saya dan untuk kita, Amang Inang, karena kita adalah milik Tuhan dan segala isinya dunia ini juga milik Tuhan, bagaimana ternyata kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna, melakukan hal-hal yang berguna bagi kita, berguna untuk orang lain, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya saja mungkin lebih berguna untuk mendengarkan podcast kita ini, Nang. Iya, boleh, iya benar. Untuk memberikan waktu, kesempatan, apalagi men-subscribe, men-share, itu juga ada menjadi tips ya Inang Pendeta ya. Iya. Iya baik, terima kasih untuk Inang narasumber kami di sini, Inang Pendeta Boru Napitupulu yang sudah membawa kita memberikan penjelasan, mengulas teks kita pada hari ini supaya kita tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala di dalam konteks atau di zaman pada saat ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada, semoga firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan, yang disampaikan oleh hambanya dapat kita lakukan, kita aplikasikan di setiap kehidupan kita. Yang intinya adalah kita harus tahu semua isi dan segala bumi ini dan kita pun adalah milik Tuhan. Nah baik, waktu ini kami persilakan kepada Ibu narasumber kami karena kita sudah di penghujung acara kita. Nah maka daripada itu kami serahkan kepada Inang Pendeta untuk menutup doa kita di sesi kita pada hari ini. Kami serahkan Inang Pendeta. Terima kasih kepada Inang moderator, Amang Inang. Jangan mardua holong, tetapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan lakukanlah hal-hal yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab hidup kita ini pun milik Tuhan dan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, buat segala penyertaan Tuhan.
kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, untuk hari ini, Tuhan berikan kami kehidupan dan Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama bersekutu melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami pergumulkan dapat menguatkan hati kami, dapat memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan hidup kami ini juga pun milik Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menjadi penyembah-penyembah berhala di dalam keinginan kami. Jangan biarkan kami Tuhan terlena oleh karena keinginan-keinginan kedagingan kami. Tetapi biarlah kami Tuhan senantiasa diingatkan bahwa Tuhanlah yang empunya kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan mau lebih dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sehingga kami Tuhan boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk selalu menghidupi firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyinari mereka. Ya Allah Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi saluran dan berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu podcast kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.